mustahil orang sekapasitas kepala dinas itu bisa memimpin negara. Karena itu berbagai produk ya oleh negara ini menjadi sesuatu yang membawa bencana sebetulnya. Misalnya yang muncul belakangan adalah undang-undang omnibus law itu ingin mengatakan bahwa Indonesia for sale sebetulnya, mau dijual. Kapasitas teknis itu bukan wilayah presiden. Presiden mesti memikirkan hal yang etis, yaitu justice, welfare. Kalau soal teknis itu soal sederhana itu. Tetapi menghasilkan keadilan itu memerlukan kemampuan etis, dan itu saya kira yang tidak dimiliki. Nah, itu kemudian menimbulkan pertanyaan pada saya, mengapa para menteri yang punya kemampuan akademis di atas rata-rata tidak bisa memberi semacam teguran pikiran pada presiden? Ya, dan itu dari mulai konstitusinya, aturan hukumnya, rekrutmen KPU-nya, DPT-nya, sampai hari H, bagaimana mereka melakukan manipulasi dari penyelenggaraan pemilu. Sehingga bahkan model the liberal Machiavellian election ini, kalau menurut saya 2019 itu sudah bisa dikatakan sebagai election coup. Jadi kudeta melalui pemilu. Sebetulnya ini kudeta, tapi dia lakukan itu dengan melalui pemilu. Nah, jadi mulainya dari sana, dan runtutannya ini sebetulnya menjadi dampak dari proses kudeta itu. Nah, bagaimana dengan kalau tadi presidennya sudah diturunkan? Kalau menurut saya masih lebih tinggi itu yang namanya kepala dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir kali ini dalam rangka menyambut 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Kami menghadirkan narasumber para ilmuwan politik, yaitu Dr. Husnul Maria, Dr. Abdul Aziz, dan yang selalu hadir di channel ini yaitu Rocky Gerung. Tema yang dibawakan kali ini adalah tentang perkembangan politik selama 75 tahun Indonesia Merdeka. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Indonesia, publik BWM dan netizen, dan terutama para mahasiswa yang selalu mengikuti kuliah politik di sini, Bu Husnul selalu memberi perspektif tentang keadaan mutakhir dan mengapa keadaan mutakhir ini dianggap sebagai kegagalan demokrasi itu. Itu yang kita mau bicarakan hari ini. Tentu kita mau tempatkan itu di dalam sejarah perkembangan politik dan pendekatan ilmu politik di Indonesia itu. Saya memulai dengan satu berita yang saya baca di koran tempat Dr. Husnul dulu belajar, Sydney Morning Herald, yang membuat promosi bahwa tanggal 1 September akan terbit sebuah buku tentang Presiden Jokowi, diterbitkan oleh Lowy Institute. Penulisnya adalah Ben Bland. Ben Bland ini wartawan Financial Times yang udah seperempat abad mondar-mandir di Asia Tenggara untuk memantau hubungan antara demokrasi, kehidupan ekonomi, dan public protesting. Jadi dia wartawan yang kemudian telah mewawancarai Presiden Joko Widodo selama 12 kali wawancara. Bukunya belum terbit, tapi saya sudah baca reviewnya kemarin. Dan yang unik buat saya adalah judul bukunya. Judul bukunya Man of Contradictions. Itu judulnya. Ada foto Presiden Jokowi, separuh kanan, separuh kiri. Jadi dikontraskan antara kiri dan kanan. Tapi dia ambil judul Man of Contradictions. Di dalam buku itu dia mengulas tentang inkonsistensi dari Presiden Jokowi, karena itu disebut Man of Contradiction, dan akibatnya bagi politik luar negeri, terutama cara pandang Australia terhadap Indonesia itu. Dalam soal Cina Selatan misalnya, itu Australia ingin dapat semacam kepastian
Indonesia itu proksinya siapa di dalam eskalasi politik di Cina Selatan tuh. Soal siapa yang mesti dianggap sebagai partner bisnis utama. Nah, ada semacam protes dari buku itu bahwa mestinya Australia dapat porsi di dalam diplomasi ekonomi dan di dalam kerjasama ekonomi. Karena Australia selalu menganggap mereka adalah Asia Putih gitu. Tidak kulturnya Barat, tetapi dianggap dia bagian dari geopolitik Asia. Karena itu Australia tentu berharap supaya relasi political ekonomi Australia dan Indonesia harus lebih dekat dibanding relasi Indonesia dengan China. Nah, dianggap bahwa Indonesia cenderung atau telah memilih partner dagang yang permanen dengan China, dan itu punya akibat hubungan internasional di Asia Tenggara. Itu satu keadaan. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau buku itu misalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya apa kira-kira? Dulu ada buku juga ditulis oleh wartawan juga dari Australia dulu di zaman sebelum reformasi, oleh wartawan juga Sydney Morning Herald. Itu David Jenkins yang kemudian ya Suharto and his Generals, yang dulu, yang sebelumnya dia dalam bentuk Jenkins Papers, satu seri tulisan kritik terhadap bisnis Presiden Soeharto yang dibuat setiap minggu, lalu kita sebagai mahasiswa berupaya untuk menerjemahkan itu dan diedarkan sebagai pamflet politik. Nah, ini karena dari jurnalis setelah ini pada waktu Orde Baru masih berkuasa, karena akademisi datanya tidak mungkin secepat jurnalis memperoleh data tuh pada zaman Orde Baru. Sekarang sebetulnya ya tentu akademisi lebih cepat dapat data dibanding dengan jurnalis. Tetapi buku dari si jurnalis ini nanti akan menimbulkan kontroversi karena judulnya itu The Man of Contradictions. Jauh sebelumnya di awal Orde Baru juga ada buku yang ditulis oleh Brian May, Indonesian Tragedy. Brian May bukan penabuh, bukan gitaris Queenie. Jadi di awal Orde Baru ada buku juga yang merupakan evaluasi terhadap pemerintahan Soeharto yang diberi judul Indonesian Tragedy dari Brian May, seorang wartawan agents France Press AFP, kantor berita Prancis itu, yang kemudian juga dilarang oleh Orde Baru karena judulnya Indonesian Tragedy, dan itu dia sempat wawancara Pramudia di Pulau Buru lalu memberi semacam rilis bahwa Bung Karno ya tidak seperti yang dibayangkan menjadi aktor dari gerakan 30 September, terlibat secara intensif. Tentu kita tahu bahwa kita dalam 2 hari ini akan merayakan 75 tahun bangsa ini merdeka itu. Dan di dalam upaya merayakan, dalam rangka merayakan itu, kita ingat bahwa indeks demokrasi kita drop. Tentu indeks itu tidak menunjukkan apa-apa kalau tidak diterangkan isinya oleh political scientist. Indeks itu cuma bilang demokrasi kita menurun. Yang kita mau tahu adalah di dalam kualitas apa indeks demokrasi kita menurun. Nah, dalam rangka itu, 2 sahabat saya, dua-duanya akademisi dengan ketajaman metodologi, berupaya untuk membantu kita memahami mengapa indeks demokrasi kita turun dan mengapa ada buku yang judulnya adalah Presiden Jokowi Man of Contradiction. Kira-kira itu tema hari ini, sambil kita tempatkan itu dalam perspektif sejarah perkembangan politik Indonesia modern. Silakan Dr. Kusnul mulai, lalu Dr. Abdul Aziz. Saya dulu sempat pada saat saya sampai di Sydney University kontak itu yang namanya David Jenkins, dan saya datang ke Sydney Morning Herald dan kita ngobrol panjang lebar. Terus kemudian di kelas saya kebetulan waktu itu sempat mengajar di Sydney University itu untuk Southeast Asian Politics ya selama 5 tahun. Ada anak namanya Tim Jenkins. Terus saya bilang,
Are you the Jenkins? Yes, my father. Kayak gitu. Jadi sampai saya pulang, saya masih temenan sama dia. Dia terangkan dibalik semuanya itu. Tapi anyway, Australia, saya dulu selalu ngomong, saya pernah pidato di depannya Menteri Luar Negerinya Australia. Saya pikir Australia itu kalau ngelihat Indonesia itu seperti insular. Dia marah itu dengan ininya insular saya, insular gitu, ketakutan yang luar biasa terhadap Indonesia karena Indonesia akan invasi ke Australia. Tapi pada saat yang sama Australia itu kebijakannya juga agak sedikit, jadi agak beda antara Canberra Jakarta dengan civil society Jakarta. Nah, kalau judul kebetulan saya belum baca, Rocky, kalau tahu emang itu sudah ada PDF-nya. Tanggal 1 September dia di launch. Ya, nanti kita baca rame-rame. Tapi sudah bisa dibeli di Amazon. Nah, itu sebelum 2014 saya sudah ngomong, dan saya juga sudah ngomong kepada anggota Partai Buruh namanya Andrew Lee. Itu dulu anaknya ketua departemen yang saya pernah tinggal di rumahnya 5 tahun, sehingga saya ngobrol panjang lebar. Kenapa Australia juga mendukung ini? Terus saya kasih tahu kan, ya, effective of government. Cuma saya biasanya ini kayaknya perspektif ekonomi. Saya bilang kalau di dalam demokrasi itu pasti messy. Jangan mengharapkan efektif seperti authoritarian rule. Dalam demokrasi itu akan banyak yang namanya traffic opini di dalam konteks itu, ya. Tapi regular. Jadi aturan main, ya, jadi seperti bagaimana rule of the game, ya, the political rule of law, ya, the political rule of the game itu harus jelas di dalam konteks itu. Apakah dia mengarah kepada demokratis atau mengarah kepada kekuatan otoriter dari satu orang. Kemudian kita bicara tentang accountability, bagaimana kontrol terhadap korupsi, kontrol horizontal accountability, vertical accountability, competition, political right, voice of citizens, gitu ya. Jadi political right ini seperti apa? Nah, kalau hari ini, padahal pada saat kita berjuang 98, undang-undang pertama yang ditandatangani oleh Habibie dulu itu, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 ya, itu adalah kebebasan berbicara. Seperti First Amendment-nya Amerika kayak gitu ya, di dalam konteks itu. Kebebasan berbicara di dalam demokrasi. Tapi sekarang kita kalau berbicara kan udah ketakutan. Kita kalah dengan buzzer-buzzer para penguasa. Hari ini para rezim gitu. Saya selalu, untung ada Rocky ngomong kayak gitu. Jadi kalau saya salah-salah saya pakai menurut Rocky Gerung, hoax itu, pembuat hoax yang paling sempurna adalah rezim yang berkuasa. Asik gitu dalam konteks itu. Partisipasi lagi-lagi adalah political right, ya. Voters turn out, jadi lebih ke arah kayak gitu. Freedom, lagi-lagi kita bicara political right, civil liberties, voice dari masyarakat juga. Equality, political right. Jadi hak politik itu sangat penting di dalam berdemokrasi. Nah, sayangnya kan hak politik ini mulai dikuasai, didominasi oleh sekelompok oligarki, baik politik maupun oligarki ekonomi, para bandar yang menguasai kepolitikan. Nah, jadi kalau dilihat dari indikator-indikator perkembangan dari demokrasi, baik itu kompetisi, partisipasi, civil and political liberties, memang sekarang kita sepertinya we are going to the square one, balik lagi ke mengarah kepada authoritarian rezim gitu ya. Dia menggunakan aparatus negara juga untuk citizen surveillance, mengawasi yang namanya rakyat. Media, kalau kita bicara media sebagai pilar keberapa dari demokrasi, media siapa punya? Para bandar. Modelnya kan Taksinian sama Berlusconi style kayak gitu kan, politisi menguasai media dan yang seperti itu. Nah, di sini letaknya yang keprihatinan kita sebagai political scientist ya, mencoba untuk ya kita bisa menganalisis bagaimana kondisi ini leadership. Mau nggak mau memang berangkat dari rekrutmen di dalam partai. Apakah partai itu mandiri ataukah partai itu sudah menjadi boneka dari oligarki ekonomi yang ada di negeri ini. Di situ letaknya blundernya.
Selama tidak ada partai politik yang mandiri, yang dia ideologis memperjuangkan rakyat di Republik kita akan seperti itu. Bayangkan kalau tadi ngomongin man of kontroversi, emang kapasitasnya apa? Man of contradiction. Man of contradiction. Sebetulnya kemampuannya itu seperti apa? Jadi bagaimana kita membuat satu indikator seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang memimpin negara besar, demokrasi yang besar ini, dari mulai communication skill. Saya bilang kan, kalau Anda jadi politisi, wajib ain yang dimiliki itu adalah communication skill. Itu harus dilatih. Saya itu kalau ngelatih anggota DPRD untuk pidato, untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan pertanyaan, untuk menyampaikan pendapat, untuk mau mendengarkan, itu aneh-aneh. Jadi bahasanya ini gini, Rocky. Saya pernah satu panel sama calon bupati. Dia bilang, Bu, daripada kami itu daripada kami ini diatur oleh politisi, maka kami akan akuisisi politik. Benar enggak? Diakuisisi. Dia menggunakan bahasanya itu akuisisi. Jadi kekuatan oligarki ekonomi untuk mengakuisisi kehidupan politik ini sangat nyata, sehingga kebijakan-kebijakannya sudah tidak demokratis lagi, sudah keluar dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur dari bangsa kita. Di sini letaknya sebetulnya tantangan. Lah pemimpin itu niche-nya di dalam demokrasi. Kita bicara berikut. Saya mau ke Dr. Abdul Aziz dulu. Satu hal di dalam ilmu politik, konsep yang disebut political efficacy itu, yaitu mengukur kelegaan warga negara di dalam berpartisipasi. Kalau kita sebut political efficacy-nya rendah, artinya rakyat tidak menganggap bahwa kalau dia berpartisipasi akan punya efek terhadap perbaikan demokrasi. Nah, kita juga melihat bahwa soal political efficacy ini terutama mahasiswa politik yang lagi dengar kuliah, dua teman dosen saya ini, itu supaya perhatikan apa yang disebut konsep political efficacy. Nah, itu yang sekarang orang menganggap seharusnya pers menjadi semacam alat ukur dari political efficacy. Tapi kita lihat sekarang pers itu jadi semacam juru bicara informal dari istana tuh. Kritisisme tidak dihasilkan oleh pers gitu. Kalau persnya ngomong kritik dalam berita, nanti di dalam tajuk rencana dia bikin itu samar sehingga nggak ada lagi kritisismenya. Kalau dia kritik di headline, tajuk rencananya akan membela, demikian sebaliknya. Kalau dia membela di headline, tajuk rencana akan kritis. Jadi resultantenya nol. Jadi kelihatannya pers itu justru jadi safety player di dalam keadaan sekarang. Dulu kita bisa pahami misalnya jurnalisme Kompas selalu safety player di zaman Orde Baru. Tapi mengapa di zaman demokrasi masih safety player? Ini berkaitan dengan soal tadi political efficacy menghasilkan justru satire dan sinisme terhadap kekuasaan, junto terhadap pemimpin-pemimpin redaksi media utama. Oke, Pak Abdul Aziz, silakan analisis Anda. Ya, makasih Mas Rocky. Saya mungkin memulai dari apa yang di awal tadi Mas Rocky melemparkan soal buku itu, dan kemudian beberapa juga Mbak Husnul soal leadership negara ya. Nah, saya kemudian mendapatkan satu inspirasi dari situ. Sebetulnya kondisi sekarang kita bisa membaca Indonesia dengan satu kata kunci yang boleh saya katakan sebagai kata kunci salah. Ya. Salah dalam berbagai konteks ya. Salahnya itu pertama, Indonesia mesti kita baca dalam kondisi yang salah kelola. Ya. Salah kelola. Banyak hal yang saya kira kita bisa marah, warga negara bisa kecewa, bisa tidak percaya, karena semua hal sedang berada dalam kondisi yang salah kelola. Salah kelola, saya kira karena memang kita salah dalam memilih pemimpin, salah orang yang sedang memimpin ini. Jadi bagian dari kontradiksi yang mungkin dipikirkan si peneliti Australia itu barangkali itu ya. Salah orang, salah pemimpin yang kita hadirkan dalam 5-6 tahun terakhir ini. Nah, karena salah pemimpin, maka pemimpin yang salah ini kemudian juga salah membaca persoalan. Salah arah negara yang dia bawa, kemudian juga salah produk.
kemudian menjadi serba salah. Karena itu saya kemudian bisa melihat dari orang yang salah ini, presiden sebagai top manajemen negara yang seharusnya dia berada pada level yang tinggi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara begitu, itu mereduksi perannya begitu sangat bawah menjadi semacam kepala dinas. Ya, saya mendaftar peran yang dimainkan Presiden Joko selama ini ada lima peran penting yang selalu dimunculkan selama ini dalam 4, 5, 6 tahun terakhir ini, dan itu lebih berperan sebagai semacam kepala dinas itu. Ya. Pertama, dia lebih muncul sebagai kepala dinas PU. Karena itu dia kemana-mana infrastruktur. Infrastruktur penting bagi negara manapun, penting karena itu kewajiban negara. Tetapi kapan itu dilakukan? Apakah dia sedang menjadi skala prioritas atau tidak? Itu tidak dipikirkan, tidak terukur, tidak bisa dibaca dengan baik di situ. Pokoknya bangun. Kemudian yang misalnya kita juga kaget ketika si Menteri Investasi Kemaritiman itu bilang, loh kita kok terlalu banyak bandara internasional. Loh itu siapa yang bangun? Ini artinya tidak terukur, pokoknya bangun gitu. Jadi dia lebih sebaik kepala PU itu. Yang kedua, Presiden juga seringkali tampil sebagai kepala dinas sosial. Kemana-mana dia menyebarkan bantuan-bantuan dengan pola yang dia lempar, dia ini segala macam gitu ya. Harus pakai tas istana dan seterusnya, bermerek begitu, merek istana semua. Nah, jadi peran kecil yang seharusnya dilakukan oleh dinas-dinas pemerintah di tingkat kabupaten kota itu diambil alih oleh presiden. Jadi dia sudah menjadi kepala dinas sosial di situ. Nah, kemudian presiden juga saya lihat di berbagai tempat pidato-pidato menemui kelompok-kelompok masyarakat tertentu, dia di situ tampil sebagai kepala dinas cerdas cermat, mengundang orang, audiens, anak-anak begitu, diajak ke panggung, kemudian ditanya nama ikan, nama barang, nama menteri dan seterusnya, kemudian hadiahnya sepeda. Ini cerdas cermat, perannya sangat kecil yang dia mainkan ya, dan itu selalu berulang-ulang di berbagai tempat, meskipun juga banyak orang yang seringkali mengkritik dia ya. Nah, kemudian yang paling menonjol juga presiden selalu tampil, dan sejak awal sampai saat terakhir, presiden muncul sebagai kepala dinas percetakan. Di situ dia kemudian mencetak sekian banyak kartu pintar, kartu sehat. Yang terakhir kartu yang sangat berbencana itu kartu prakerja, yang kemudian menjadi satu lumbung korupsi yang besar di situ. Dan semua kartu-kartu kita tidak tahu maksudnya apa, artinya apa, dan apa makna bagi kepentingan masyarakat banyak untuk membangun ekonomi, kesejahteraan, keadilan, dan lain-lain. Itu nggak ada artinya semua kartu-kartu itu. Tapi terus saja dijual, terus dibawa kemana-mana. Jadi beliau, presiden, turun ke situ sebagai kepala dinas percetakan yang membuat kartu-kartu sekian banyak yang ditawarkan, dan kemudian tidak ada artinya bagi kepentingan bersama ya. Nah, saya kira ini yang kemudian membawa penyakit besar sampai sekarang, dan kondisi tercipta begitu rupa di negara ini, karena memang berada dalam kondisi yang salah tadi itu, salah kelola, salah pemimpin, dan kepemimpinannya yang seharusnya berada di level top manajemen negara direduksi oleh dirinya sendiri menjadi kepala dinas. Nah, saya kira dengan kondisi itu mustahil orang sekapasitas kepala dinas itu bisa memimpin negara. Karena itu berbagai produk ya oleh negara ini menjadi sesuatu yang membawa bencana sebetulnya. Misalnya yang muncul belakangan adalah undang-undang omnibus law itu ingin mengatakan bahwa Indonesia for sale sebetulnya, mau dijual dengan undang-undang itu. Kita baca aja seluruh isinya, saya baca meskipun nggak selesai ya. Itu kan ingin memberikan pengumuman di berbagai bandara atau di berbagai agen-agen perjalanan dan seterusnya bahwa Indonesia for sale. Saya kira ini kebalikan dengan dulu yang dibayangkan, yang sering kali diungkapkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, bahwa Indonesia itu not for sale, bukan untuk dijual. Harus mandiri dalam banyak hal, kan begitu, bangun dari kekuatan dalam negeri, tapi ini enggak, ya berdaulat.
Nah, kemudian juga undang-undang RUU HIP, ya, haluan ideologi Pancasila itu sebetulnya menurut saya itu bukan karena ingin mengganti Pancasila atau apa, tetapi sebenarnya wujud ketidakmampuan pemerintah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di situ. Karena itu lalu ingin diperas. Jadi 3 jadi 1. Jadi kita diajak menderita semua, begitu ya, diajak lapar sama-sama karena nggak mampu mewujudkan itu. Itu kemudian menawarkan undang-undang HIP seperti yang kita ramaikan beberapa saat terakhir itu. Nah, saya kira kondisi empirik seperti ini kita berada pada satu kondisi yang menyedihkan. Karena itu kalau buku yang tadi diajukan Mas Rocky itu saya kira kalau diterjemahkan beri aja judulnya bencana kepemimpinan, ya, terhadap negeri ini, ya. Nah, saya kira begitu sedikit penjelasan yang agak empirik gitu ya. Abdul Aziz dipanggil rektor besok nih, ngikutin jejaknya Kusnul. Mungkin judulnya begini nih, Man of Contradictions, manusia yang tak bisa dipercaya. Ada anak judulnya itu, dari kepala negara menjadi kepala dinas, itu terjemahan Indonesia hijau. Gitu. Iya. Masih mending kepala dinas itu eselon berapa? Ya karena itu saya senang ini dapat perspektif baru ini bahwa Presiden menurunkan statusnya dari kepala negara menjadi kepala dinas. Sekarang konsekuensinya apa? Menterinya apa jadinya? Ya menterinya jadi tukang parkir kalau gitu, memarkirkan mobil kepala dinas gitu kan. Ini kan semuanya kerjaan teknis tadi. Jadi di balik argumentasi atau keterangan sebut aja pseudo teoritis dari Dr. Abdul Aziz, ada satu poin yang simbolik di situ tadi di awal Kusnul bicara tentang simbol dari kepemimpinan dari presiden sebagai pemimpin, yaitu dia tidak mampu untuk mengolah politik menjadi diskursus etis. Karena itu dia turunkan derajatnya menjadi diskursus teknis yang seharusnya etis berubah jadi teknis. Jadi semuanya dikalkulasi berdasarkan pragmatika tuh. Yang sejenak begitu dia lihat ada sawah kosong, disuruh bikin bandara itu. Itu yang terjadi di Majalengka. Begitu kekurangan pangan, ngeluh lagi tuh, kenapa terlalu banyak bandara yang dibuat tuh. Nanti bandaranya dibalik lagi jadi sawah gitu, atau di Kulon Progo dibalikin jadi sawah. Jadi itu betul tadi Pak Abdul Aziz melihat bahwa kapasitas teknis itu bukan wilayah presiden. Presiden mesti memikirkan hal yang etis, yaitu justice, welfare. Kalau soal teknis itu soal sederhana itu, tetapi menghasilkan keadilan itu memerlukan kemampuan etis dan itu saya kira yang tidak dimiliki. Nah, itu kemudian menimbulkan pertanyaan pada saya, mengapa para menteri yang punya kemampuan akademis di atas rata-rata tidak bisa memberi semacam teguran pikiran pada presiden? Kan mestinya menteri bisa bikin notes. Sri Mulyani misalnya bisa bilang itu ada yang tidak masuk akal. Sebetulnya Sri Mulyani juga udah pernah komplain bahwa nggak masuk akal presiden minta saya untuk siapkan 10 triliun untuk anggaran prakerja. Itu udah pernah dikeluh kesahkan oleh Sri Mulyani. Bukan sekedar itu tidak etis karena harus membatalkan pembagian distribusi keuangan yang terbatas, tapi juga nggak masuk akal secara akademis. Disuruh cari 10 triliun untuk cetak kartu prakerja yang tidak efisien. Nah, problem saya adalah begitu banyak pembantu beliau yang punya kemampuan untuk mendeteksi kelemahan etis dari presiden, tapi nggak mau bicara. Itu soalnya. Sehingga terjadi olok-olok di luar. Jadi para menteri ini juga bertanggung jawab terhadap meme yang beredar yang membuat presiden itu kehilangan marwahnya, kehilangan keagungannya itu. Sehingga harus di bail out lagi presiden itu dengan kostum-kostum kerajaan. Padahal poinnya bukan di situ, bukan pada penampilan sebagai ksatria, ditambahkan simbol-simbol kebudayaan. Jadi kita masuk di dalam cara kita bernegara, terutama di tingkat elit, itu balik menjadi. Nah ini bahayanya kalau ukuran-ukuran standar demokrasi
tidak diaktifkan justru oleh mereka yang punya kemampuan untuk membaca lebih cepat perkembangan pemburukan demokrasi Indonesia. Jadi itu soalnya. Dan kita masih lihat tadi pagi di berita media massa ribut soal pengakuan para influencer yang dibayar untuk menjadi booster demi meloloskan Omnibus Law. Dan masing-masing mulai berkicau bahwa kita dijebak gitu menjadi influencer untuk mempengaruhi opini publik bahwa Omnibus Law itu adalah baik buat menghasilkan lapangan kerja segala macam. Sementara Bank Dunia yang mampu membaca secara lebih overview, secara lebih helikopter view, menganggap bahwa Omnibus Law itu berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau soal berbahaya bagi demokrasi, LSM dan buruh udah tahu bahwa itu adalah pemerasan terhadap buruh. Kalau itu berbahaya bagi perempuan lebih dulu tahu bahwa itu adalah undang-undang untuk merusak lingkungan. Sehingga etika lingkungan tidak bisa dihasilkan dari undang-undang itu. Jadi ini soalnya. Jadi berhentinya semacam semangat saling mengingatkan di dalam rejim sendiri. Ini yang mungkin ada hubungannya dengan tadi soal political efficacy yang internal itu berhenti. Tidak lagi bisa dihasilkan trust. Jadi trust itu kan mesti datang dari dalam. Baru orang luar itu memberi aspirasi bahwa ini pemerintah yang masih bisa dipercaya karena kritik kita didengar. Nah yang terjadi kritik tidak didengar, tapi si pengkritik dikasih bintang Mahaputra. Kan itu ajaibnya kan? Soal kita di sini. Dua sahabat kita. Betul. Ya. Jadi itu soalnya itu. Silakan Kusno komen dan analisis mutakhir. Enggak tahu, sudah bertanya belum kenapa menerima bintang Mahaputra itu? Tapi dia masih meminta supaya masih percaya kepada saya kayak gitu. Saya bilang oke, percaya, tapi jangan mulai dari istana dong kalau memang mau membangun ini gitu kan. Nah, kembali lagi tadi ya Rocky, memang balik lagi kan sebetulnya yang building trust, legitimasi dan sebagainya itu kan diperoleh pada saat perebutan kekuasaan. Dan kita tahu mereka ini sejak 2009 sebetulnya 2009, 2014, 2019 itu yang seringkali saya katakan sebenarnya teorinya ini teori tahun 70-an sebetulnya di negara-negara Afrika lagi, the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat ya, dan itu dari mulai konstitusinya, aturan hukumnya, rekrutmen KPU-nya, DPT-nya sampai hari H bagaimana mereka melakukan manipulasi dari penyelenggaraan pemilu sehingga bahkan model the liberal Machiavellian election ini kalau menurut saya 2019 itu sudah bisa dikatakan sebagai election coup. Jadi kudeta melalui pemilu. Sebetulnya ini kudeta, tapi dia lakukan itu dengan melalui pemilu. Nah, jadi mulainya dari sana dan runtutannya ini sebetulnya menjadi dampak dari proses kudeta itu. Nah, bagaimana dengan kalau tadi presidennya sudah diturunkan. Kalau menurut saya masih lebih tinggi itu yang namanya kepala dinas. Kenapa? Cuma bagi-bagi sembako itu ibu-ibu majelis taklim juga kerjaannya seperti itu kayak gitu kan? Nggak perlu itu yang namanya presiden bagi-bagi sembako pakai dilempar-lempar lagi ya. Etikanya nggak ada itu. Adabnya nggak ada adab dalam konteks ini. Nah, kalau menurut saya ya mau nggak mau sebetulnya demokrasi onsil itu semuanya transaksional. Ya, jadi mendapatkan kursi, mendapatkan suara dari mulai pilpres, dari mulai ini menggunakan semua aturan. Makanya Machiavellian election itu tadi. Bahkan media pun itu juga jadi bagian, jadi fabricated election. Sepertinya melalui media ya, melalui media dan survei. Ya, sepertinya survei dibangun kayak gitu. Itu kan untuk penggalangan opini di dalam konteks itu bahwa dia memang menang kayak gitu. Padahal itu bagian dari penggalangan opini. Sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa, tapi sepertinya masih dianggap demokratis. Nah, tapi intinya adalah pemilu yang manipulatif, hasilnya seperti itu, maka pada saat dia masuk, ya seperti Ijon, dia mengambil kemudian mengeruk. Dan untuk bisa menduduki jabatan-jabatan itu, sama juga transaksional. Sepertinya bukan rahasia lagi kan, untuk bisa menjadi menteri Anda mesti harus taruh uang berapa, misalnya seperti itu. Nah itu sudah menjadi
rakyat banyak sudah tahu kayak gitu ya, bagaimana bisa siapa yang nggak mau jadi jabatan menteri misalnya. Tapi pada saat Anda dikasih jabatan menteri, Anda harus melakukan A, B, C, D, Z yang otak kita harus ditidurkan, dan Anda hanya menjadi boneka untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan oligarki itulah. Ini saya nggak tahu nantinya ini akan seperti apa gitu ya dalam 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan lah, 2024 ini akan seperti apa. Nah, hari ini mereka juga sudah mempersiapkan 4 minggu ke depan. Oke. Iya sih sebetulnya 4 minggu ke depan. Kelamaan juga. Mungkin tinggal 2 atau 3 minggu ke depan kayak gitu. Itu lebih cepat, lebih baik kayak gitu kan. Nah, dalam konteks ini kembali lagi model demokrasi populis. Itu saya selalu mengatakan secara teoritik tidak menjamin orang yang pinter yang masuk. Padahal model pemilu yang populisme itu kan sebetulnya pemilu itu adalah tempat di mana kita kompetisi meminggirkan orang-orang yang tidak mampu keluar dari pemerintahan dan menempatkan orang-orang yang mampu untuk masuk. Nah, lagi-lagi adalah persoalan partai politik di Indonesia. Ini menjadi isu utama sebetulnya. Gimana sih kita partai politik kita? Semuanya sudah dibeli kan oleh para bandar kayak gitu di dalam konteks ini. Ini yang menyedihkan sebetulnya. Semua partai politik apa yang masih mandiri? Di satu sisi sistemnya yang dibangun itu membuat partai politik. Belum lagi internal demokratik partainya sendiri. Jadi di dalam yang tadi itu kalau tadi di dalam negara, yang ini di dalam partai. Di isu-isu inilah yang menyebabkan yang tadi akhirnya model-model saya nggak tahu ini apakah demokrasi digital dengan penggunaan buzzer, influencer dengan cara propaganda itu sebetulnya masuk ke sistem demokratis atau sebetulnya sistem otoriter. Ya kan sebenarnya influencer akhirnya jadi alat propaganda kan, alat propaganda di dalam sistem otoritarian, bukan propaganda di dalam model media di dalam sistem demokrasi. Ya, freedom of pers di dalam konteks demokrasi. Ya, jadi atau kita sendiri belum pernah mendefinisikan model demokrasi Pancasila ala Indonesia itu seperti apa? Oke, saya pindah sedikit ya ke hal yang lebih kontemporer. Dalam upaya untuk menghasilkan model demokrasi, dan model itu tertunda karena COVID, sehingga seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya bisa efektif dilangsungkan secara online. Tapi juga di situ ada fenomena yang menarik untuk kita perhatikan. Maksud saya begini, seri webinar yang selama ini saya ikuti itu, kalau temanya adalah tentang perubahan, maka pesertanya bisa jadi ribuan, 3.000. Nah, saya mungkin mesti kasih semacam poin negatif, karena tidak semua yang 3.000 itu adalah ingin perubahan. Mungkin separuh-separuh tuh. Ada yang ingin mau mengintai tema pembicaraan. Tetapi intinya ada tadi partisipasi online kalau kita bicara tentang perubahan. Tapi sekaligus, saya udah 3-4 kali dapat kena kasus bahwa ketika acara mau dimulai, itu tiba-tiba diganggu webinar. Karena semua orang, karena 3.000 orang itu, semua bisa masuk. Tadi siangan saya bicara di forum karyawan Pertamina yang sedang bikin gugatan politik dan gugatan hukum tentang IPO subholding Pertamina. Itu yang daftar itu 3.000 orang. Begitu mulai, jadi sejam sebelumnya dites, ini aman segala macam, lancar-lancar. Begitu mulai, hang semua, dihack semua tuh. Nggak ada yang bisa ngomong. Padahal ada 3 provider di situ sistemnya. Ini anak-anak Pertamina, ahli IT semua, tetap menjadi kacau. Jadi ada keadaan di kita sekarang, gairah untuk menghasilkan perubahan tumbuh. Tapi sekaligus gairah untuk mencegah dengan cara-cara yang tidak beradab makin menjadi.
Nah, itu terkait dengan berkembangnya influencer yang digaji oleh negara untuk membatalkan oposisi. Sebaliknya, untuk menghasilkan dukungan efektif terhadap regulasi-regulasi yang sedang dibuat pemerintah. Yang tadi kita contohkan soal Omnibus Law. Kemudian beberapa merasa tertipu, lalu mulai sadar, seperti para analis dari Indonesianis Australia mulai sadar bahwa dia salah memberi prediksi pada masa depan demokrasi Indonesia. Jadi ini keadaan kita hari ini. Nah, bagi kelas ilmu sosial itu, kan di situ ada semacam gangguan metodologis, bisa kita rapikan teorinya. Tapi ini gangguan untuk menerangkan optimisme publik melihat masa depan, keadaan demokrasi, keadaan ekonomi yang tidak mampu lagi diuraikan melalui teori-teori atau konsep-konsep standar. Kalau kita bilang online, mestinya demokrasi online itu ya nggak perlu diganggu karena nggak ada efek pada kekuasaan. Itu cuma permainan narasi di kepala, tapi tetap diganggu itu. Jadi ini yang membuat banyak peneliti dunia menganggap teori demokrasi nggak berhasil menerangkan tentang perubahan demokrasi. Sama seperti teori ekonomi itu. Saya baca 2-3 hari lalu ada survei di majalah The Economist bahwa peneliti-peneliti muda dunia tentang teori ekonomi cuma 40% yang masih percaya rumus-rumus ekonomi konvensional itu. Yang lain udah nggak ada gunanya tuh. Disiplin ilmu ekonomi, economics ya. Memang seringkali yang berbohong itu bukan economics-nya, tapi ekonomisnya. Ekonomnya yang berbohong, bukan ilmu ekonominya tuh. Dan itu yang terjadi juga di kita tuh. Analis politik menjadi bukan pengamat political politik. science-nya. Ya, analis politik melakukan pengamatan politik dan mengabaikan standar analisis ilmu politik. Gitu. Kenapa? Karena dia anggap survei itu, yang dihasilkan survei, itu setara dengan keterangan di depan kelas. Kan itu soalnya kan. Oke, Pak Abdul Aziz, silakan mulai. Iya. Yang saya maksud, politik atau publik politik lebih mudah diterangkan melalui cara berpikir yang non-mainstream, kayak yang Anda ucapkan tadi, bahwa Presiden menurunkan derajatnya dari kepala negara menjadi kepala dinas. Jadi itu lebih masuk akal daripada kita terangkan tentang legitimasi berkurang, political efficacy-nya turun. Jadi orang akhirnya menganggap buat apa ada konsep politik kalau politik bisa dipahami sesimpel dan setajam keterangan dari Dr. Abdul Aziz gitu. Dari kepala negara pindah jadi kepala dinas. Itu menerangkan banyak hal tanpa perlu kita mesti membaca banyak literatur kan political economy. Jadi coba gambarkan ke saya dan publik Indonesia beban dari seorang political scientist untuk tetap memelihara kewarasan metodologis dalam keadaan rakyat kehilangan political efficacy. Itu soalnya. Iya. Jadi saya ingin meneruskan dulu itu ya. Jadi kalau diletakkan dulu dalam konteks kepentingan antara ideal dan material, sebetulnya kepala negara mestinya dia bermain di level kepentingan ideal. Soal nilai-nilai, soal etik dan khususnya yang dikatakan oleh Mas Rocky di awal tadi itu. Nah, dia tidak berada di situ, ya. Nah, karena itu orang-orang yang berada di sekeliling presiden, di birokrasi pemerintahan, kementerian dan sebagainya itu juga kemudian lebih jauh berada di level kepentingan material ini. Itu sebabnya atau itu saya kira logika yang bisa menjelaskan mengapa kesalahan-kesalahan presiden dalam berbagai hal, dalam pengambilan keputusan, dalam cara berpikir, dan cara membaca, dan seterusnya, itu tidak mampu dibisiki, dihentikan, atau diberi arah baru oleh para menterinya, karena menteri-menteri juga, atau pejabat-pejabat itu lebih banyak berada pada, atau terkungkung pada kepentingan material itu. Kepentingan material kan terkait posisi. Nah, posisi itu diamankan betul. Sehingga berbagai profesor yang ada di situ tidak bisa bilang pada presiden. Itu sebabnya menurut saya bukan pembantu utama dalam konteks resmi pemerintahan yang bisa membisikkan sesuatu kepada presiden,
tapi kekuatan-kekuatan lain yang disebut oleh mungkin Bu Husnul tadi dengan oligarki ekonomi dan segala macam termasuk influencer, buzzer dan sebagainya itu yang lebih mampu menjelaskan arah negara kepada presiden ketimbang pembantu-pembantu beliau yang resmi, menteri, kemudian kantor staf presiden dan sebagainya. Ada istilah menarik dari salah satu anggota DPR beberapa waktu yang lalu. Dia misalnya menggambarkan Kementerian Pendidikan itu bahwa di situ ada birokrasi dalam birokrasi. Dia mengatakan sebetulnya staf khusus yang diangkat oleh menteri itu jauh lebih berkuasa ketimbang dirjen, direktur dan sebagainya di situ. Nah, jadi seperti itu. Okay. Nah, itu yang saya maksud bahwa pejabat resmi yang seharusnya punya otoritas untuk menjelaskan sesuatu, menyodorkan arah kebijakan, itu tidak bisa kepada presiden, dan presiden mungkin juga tidak berkepentingan mendengarkan, ya. Karena itu ada kekuatan lain yang lebih kuat, yang lebih berkuasa di situ, misalnya kekuatan ekonomi. Nah, kenapa itu terjadi? Saya kira karena memang sejak awal kita berada pada satu model kekuasaan yang jual beli, kan? Sejak awal jual beli. Jadi pembeli di situ yang kemudian lebih aktif, ya, mengelola negara itu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya semakin sampai kepada kesimpulan sebetulnya kita sudah berada pada level semakin tidak percaya sebetulnya, kehilangan kepercayaan itu. Percaya dalam politik itu kan dipahami sebagai keyakinan, ketergantungan, dan keterandalan terhadap seseorang, pemimpin. Nah, itu hilang sekarang. Kita tidak lagi merasa yakin dengan presiden. Tidak lagi merasa tergantung, tidak lagi merasa dia bisa diandalkan. Nah, itu sebabnya mengapa saya kira banyak orang yang memandang istana itu sebagai tidak lagi punya kekuatan apa-apa di dalam menjelaskan sesuatu. Setiap keterangan itu dianggap sebagai kebohongan belaka, ya, oleh banyak orang. Itu sebabnya di berbagai webinar yang saya ikuti sebetulnya tidak ada satupun yang tidak menghantam istana itu. Ya. Selalu, apakah mereka soal punya data, apakah mereka ahli atau bukan, tapi selalu saja setiap kritik, setiap omongan yang dia munculkan itu selalu saya diarahkan kepada ketidakberesan di istana. Nah, saya kira ini simbol dari atau refleksi dari publik yang tidak lagi percaya dengan negara. Saya kira ini satu kondisi yang berbahaya, ya, kalau diterus-teruskan gitu, ya. Nah, itu yang saya kira kalau kita sampai kepada kesimpulan itu, memang sudah seharusnya orang mulai semakin berani untuk bilang pada presiden, kamu terus atau berhenti, kan? Saya kira itu pilihan, kan, gitu, ya. Daripada negara ini hancur-hancuran, saya kira memang lebih baik ada kesadaran begitu, macam Pak Harto dulu, dia di titik terakhir yang sudah mau hancur, dia menyatakan diri untuk tidak melanjutkan kekuasaan yang dia pegang. Nah, masalahnya sekarang apakah presiden ini sadar enggak dengan persoalan itu, ya? Kalau sadar, saya kira dia akan mengatakan terus terang tentang kondisi yang sesungguhnya dari negara ini. Tapi kalau tidak, saya kira tetap dia pede, ya, percaya diri penuh bahwa dia masih mungkin dan masih bisa sukses untuk membawa perahu negara ini, ya. Nah, jadi meskipun itu sebetulnya dia ingin membawa perahu negara dengan mengajak kita menaiki mobil SMK menyeberangi lautan untuk sampai ke Pulau Harapan, tapi dengan stop kontaknya kartu yang palsu. Nggak mungkin sampai ke sana. Ini problem kita. Jadi kita mau menyeberang lautan, menyeberang samudra, ya, untuk sampai ke Pulau Harapan, naik mobil SMK dengan stop kontak kartu palsu itu, jadi kita akan tenggelam. Nah, presiden menyadari enggak bahwa sedang kondisi itu, ya, yang sedang kita hadapi oleh negara ini. Saya kira begitu, Mas Rocky. Itu menarik itu. Jadi kita punya cara baru untuk memahami politik istana. Jadi nggak perlu dengar. Biasanya kan setelah sidang kabinet, lalu setiap menteri diwawancarai doorstop oleh wartawan tentang keputusan teknis bidang dia itu. Jadi sekarang orang memang nggak peduli lagi mau dengar apa portofolionya. Iya, portofolionya tidak bisa lagi dia andalkan sebagai keterangan publik. Iya.
lagi seluruh kimia kekuasaan di istana itu yang merupakan aglutinasi antara buzzer, staf khusus dan dukun itu diterima sebagai kekuatan politik demokrasi. Nah itu saya kira. Tapi itu kan yang terlihat, Rocky. Nah, apalagi yang nggak terlihat. Kekuatan buzzer, kekuatan kekuatan buzzer, kekuatan staf khusus dan kekuatan dukun itu yang terlihat. Kan politik di bawah mejanya yang tadi bandar-bandar yang mengatur itu. Oh ya itu ya karena masuk itu nanti hasil pembicaraannya, hasil evaluasi politik yang sumbernya adalah buzzer, staf khusus maupun dukun, nanti kwitansinya diserahkan pada oligarki. Jadi betul bahwa oligarki itu akhirnya menentukan isi dan kualitas dari kebijakan publik. Jadi itu soal kita hari ini. Jadi liberal Machiavellian demokrasi plus feodalisme juntoh mistisisme itu yang jadi. Dan semua itu monetizing. Ini salah satu pengalaman saya, Rocky, yang I would like to share ya. Yeah. Saya duduk dengan istri seorang bandar. Salah satu bandar besar. Ya. Saya pikir ada taubatan nasuha kayak gitu ya, bertaubat ini. Jadi saya kan cuma mendengarkan. Tapi pada ujungnya, oh nggak usah, kita 2014 dulu juga begitu, mengganti suara ini itu. Dan itu saya langsung loh mendapatkan informasinya. Ya, jadi bukan dari mana-mana, dan dia melakukan lagi di 2019. Makanya saya tuh semakin yakin bahwa proses itulah yang menghasilkan kekacauan, kedaulatan kita terjual. Indonesia nggak tahu sekarang ini nanti eksistensinya seperti apa. Semua teori-teori politik yang kita pelajari, yang harusnya politik yang seperti Rocky katakan, harus ada etik di situ, moral di situ. Kita punya tujuan apa ya istilahnya di dalam politik itu, political virtue gitu ya. Jadi tujuan mulia di dalam membangun kehidupan bernegara itu mestinya itu kan sangat mulia di politik itu menjadi. Ya sebetulnya apa yang dikatakan Pak Amin dulu itu benar, partai setan atau partai malaikat. Cuma kan kalau kita menggunakan itu kan banyak yang marah. Tapi juga saya kira ya, itu juga wujud sebetulnya kita belum siap. Kalau siap demokrasi mestinya fair-fair saja, ya. Sebab itu kan ada kompetisi di dalamnya ya. Nah, ada kesadaran soal kompetisi, mestinya tidak ada jual beli, beli suara, beli posisi dan segala macam yang harus terjadi. Nah, sesuatu yang biasa, gembira-gembira biasa saja sebetulnya. Tapi kan tidak terjadi itu. Saya kira itu pula mengapa partai politik misalnya mempermahal, ya memperberat berbagai persyaratan untuk promosi-promosi jabatan politik, gitu ya. Untuk ikut pemilu syaratnya begitu berat. Untuk memunculkan calon atau kandidat presiden juga partai sangat berat persyaratannya, ada threshold yang tidak rasional itu. Kemudian juga persyaratan bagi calon perseorangan untuk maju di pilkada itu sangat berat semua ya. Itu saya kira ketidaksiapan, bahkan mungkin tidak berani untuk berdemokrasi secara benar. Sebab andaikan itu berani dan siap, buka saja semuanya. Namanya juga demokrasi ya. Buka aja semuanya, bahwa calon kepala daerah itu mau 20, mau 40, partai politik mau 200, 300. Itu kan gak ada soal sebetulnya. Nah, tapi karena ketidaksanggupan untuk bersaing dengan baik, maka kemudian dibuatlah aturan-aturan yang berat. Saya kira ini refleksi dari ketidakmampuan dan ketidaksiapan berdemokrasi dari pemain-pemain kita ya. Partai politik dan para elit kita. Anti kompetisi ya sebetulnya. Tidak mau berkompetisi. Tidak takut berkompetisi secara sehat ya dalam demokrasi itu. Karena itu dibeli-belilah. Beli ini, beli itu, memperberat itu. Membunuh partai yang kecil. Iya, partai-partai kecil. Dulu kan sempat itu tahun pemilu 2009
itu ketika threshold itu hanya verifikasi hanya untuk partai-partai yang belum lolos gitu ya. Tapi oleh MK waktu itu disyaratkan untuk semua aturan itu diubah, semua partai harus diverifikasi. Saya kira dua partai hampir tidak bisa ikut pemilu waktu itu adalah Golkar dan Partai PDIP karena nggak siap. Yang lain-lain kan sudah siap sejak awal, itu sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, jadi ketakutan itu yang saya kira sedang ada dan terpelihara dengan baik pada diri mereka, sehingga tidak memungkinkan demokrasi jadi pelembagaan. Saya kira satu problemnya ada di situ. Oke, sahabat BWM dan para mahasiswa ilmu sosial atau mereka yang berminat terhadap analisis kritis keadaan kontemporer Indonesia, kita masih akan bicara dalam kesempatan berikut, kesempatan lain tentang nasib demokrasi kita. Tapi hari ini saya kira cukup, kita udah 1 jam lebih. Dan saya mengambil pelajaran dari diskusi kita bahwa kita perlu untuk secara lancang merumuskan pikiran-pikiran alternatif tanpa harus dihalangi oleh teknikalitas ilmu politik, teknikalitas ilmu ekonomi. Karena keadaan kita sekarang ada di dalam suasana saling tidak percaya. Bahkan kalau kita terangkan sesuatu secara metodologis, mahasiswa kita akan tagih, ya tapi kenyataannya nggak begitu, itu teori itu. Jadi ada pendangkalan juga di dalam publik kita, karena diskursus politik tidak dihasilkan atas dasar pertarungan argumentasi. Karena kelas sentimen tiba lebih dahulu dari argumen. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Pak Abdul Aziz, Ibu Kusnul, Mbak Wiwi sebagai inisiator dari forum semacam ini. Tapi saya potong di sini, Loki. Ya, boleh. Terus-menerus lakukan ini karena kalau kita melihat media mainstream, kalau kita ngomongin pengamat politik, itu tak satu pun dari mereka itu pernah kuliah ilmu politik. Jadi diskursus pengamat politik tidak mengarahkan demokrasinya kemana. Jadi ini tanggung jawab Rocky juga. Ayo terus-menerus yang namanya dari diskursus ini kita kembangkan. Apa sih sebetulnya begitu? Coba cek aja itu. Ya, itu. Ya, di media-media itu. S1, S2, S3 nggak pernah kuliah ilmu politik, dia menjadi pengamat politik. Ya, itu kesulitan kita adalah menagih keutuhan argumentasi dari para pengamat. Dan kita tahu bahwa begitu ditagih koherensi dalam analisis, koherensi dalam eksplanasi, dia langsung anggap bahwa ya ini kan masih berkembang situasi. Jadi selalu nanti kita lihat perkembangan nanti itu. Buat apa lakukan itu kalau di ujungnya kita tidak bisa bikin prediksi. Jadi kekuatan prediksi itu sebetulnya yang menjadikan teori itu tumbuh itu. Nah, para pengamat selalu menghasilkan sesuatu yang sudah ada di koran. Jadi buat apa terangin sesuatu yang sudah ada di koran ini? Jadi pengamat sebetulnya adalah pembaca koran yang kemudian diundang talk show gitu. Nah, itu bedanya antara pengamat politik dan ilmuwan politik gitu. Itu satu poin. Dan saya kira kita 2 hari lagi merayakan kemerdekaan dan kita ingin agar supaya dirgahayu bangsa ini, artinya Indonesia maju, yang mundur adalah pemimpinnya tuh. Dan kalau sinyal kemerdekaan itu mengarahkan kita untuk menjemput masa depan melalui jembatan emas, ternyata jembatan itu hari ini bukan berbentuk emas dan bukan jembatan sebetulnya, tapi gorong-gorong. Dan kita ingin agar supaya suatu waktu sesungguhnya kita bisa katakan pada generasi baru bahwa Indonesia sudah melewati jembatan emas, melewati setelah kita tinggalkan politik yang sedang membusuk hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih karena kita punya kesempatan untuk menghasilkan masa depan dengan kekuatan argumentasi, bukan dengan kekuatan sentimen. Argumen lebih berguna daripada sentimen. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan. Selamat Indonesia.